Bab 519. Dimohon kakek besar Su untuk mundur. Erikin menarik napas dalam-dalam, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Hari ini, tidak peduli siapapun atau apapun itu, tidak akan dapat menghentikan rencana mereka. Jadi, Erikin menjawab, sebaiknya jangan mengurusi masalah yang bukan urusanmu. Senyuman muncul di wajah kepala pengurus, dan dia tersenyum ringan, ini benar-benar kamu, sepertinya tebakan aku memang benar. Sialan. Erikin langsung mengutuk dalam hati, dia sengaja menipunya. Erikin tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan kepala pengurus itu tersenyum dan pergi. Ia berdiri di samping kakek besar Su, sosoknya yang langsing sangat kontras dengan sosok kakek besar Su. Kakek besar Su di atas panggung terlihat cukup damai, dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu adalah bajingan tua yang menganggap kehidupan manusia seperti tidak ada artinya. Erikin melirik arlojinya, waktu hampir habis. Hari ini, akhirnya sudah tiba. Erikin menarik napas dalam-dalam, dan matanya menyapu ke arah kakek besar Su. Pada pukul 12, salju di luar beterbangan, yang jarang terjadi selama beberapa tahun. Dan pertemuan publik perusahaan Chu juga dimulai pada saat ini. Di atas panggung, Doni Su terbatuk-batuk dan menyapa semua orang, lalu dia mulai merangkum tahun dan rencana untuk tahun yang akan datang. Akhir tahun lalu, masih ada beberapa pil mujarab terakhir tidak dikirim. Setelah hari ini, akan dikirimkan kepada kalian semua oleh logistik pengiriman keluarga Su. Doni Su tersenyum ringan, aku berharap di tahun mendatang kita bisa bekerja sama untuk meraih kejayaan yang lebih besar. Penonton langsung bertepuk tangan dengan suara yang menggelegar. Erikin menyaksikan perkembangan situasi dengan dingin, dan dia sedang menunggu. Setelah pengumuman tersebut, Doni Su memberikan mikrofon kepada Axel Zu. Axel Zu mengeluarkan pidato dari dalam bajunya, dia berdiri di atas panggung dan melihat ke kerumunan dengan tenang. Setelah itu, Axel Zu perlahan membuka mulutnya dan berkata, terima kasih kepada keluarga-keluarga Su atas kesempatan ini. Seperti yang kita ketahui, keluarga Zu dan keluarga-keluarga Su telah bekerja bersama selama lebih dari 20 tahun. Dalam 2 dekade terakhir, dari kakekku, ayahku, hingga diriku, dari keluarga Zu, kami telah membantu keluarga Su. Berbicara tentang ini, ucapan Axel Zu berbalik dengan tajam. Dia mengambil remote dari pemutar video itu dan berkata, kakekku meninggal belum lama ini. Sebelum meninggal, dia meninggalkan kata terakhir. Aku harap semua orang dapat melihat kata-kata terakhirnya ini. Axel Zu menekan tombol di tangannya, dan seorang lelaki tua sekarat tiba-tiba muncul di layar. Doni Su yang ada di sampingnya tak bisa menahan cemberut, sepertinya berbeda dari apa yang mereka bicarakan waktu itu. Tapi dia tidak berpikir terlalu banyak, keluarga Zu tidak pernah memiliki niat buruk dengan keluarga Su, dan Doni Su hampir tidak memiliki kewaspadaan terhadapnya sama sekali. Aku tidak ingin kamu mengikuti jalan lamaku. Kakek Axel Zu perlahan berkata, jika ada kesempatan, aku berharap generasi muda kita tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga licik seperti keluarga Su. Mendengar kata-kata ini, Doni Su terkejut terlebih dahulu, lalu wajahnya berubah drastis. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa artinya ini? Cepat dan matikan videonya. Axel Zu mengabaikan Doni Su. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zu kami telah mengambil banyak bukti kriminal dan fakta nyata dalam keluarga-keluarga Su, dan mereka dapat melaporkannya kapan saja. Ini mencakup semua orang di sini. Adegan itu tiba-tiba menjadi sedikit kacau, dan Doni Su berteriak, matikan listriknya untukku. Tapi tidak ada yang memperhatikan Doni Su, dan di layar lebar, video itu terus berputar. Axel Zu berkata dengan suara dingin, sejujurnya, keluarga Zu kami sudah mendapatkan akses dan koneksi dari keluarga Su, yang besar maupun kecil. Selama keluarga Zu mengatakannya keluar, kerajaan bisnis dari keluarga Su akan runtuh kapan saja. Doni Su dengan marah berkata, apakah kamu sedang melawanku? Apakah kamu sudah bosan hidup? Kemudian, Doni Su memukul ke arah wajah Axel Zu. Axel Zu hanyalah seorang pengusaha biasa, tiba-tiba ia mundur beberapa kali dan terduduk di tanah.
Tapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya, dan berdiri lagi. Aku juga mendapat informasi lainnya, dan aku dapat membagikannya dengan semua orang hari ini. Axel Zhu mencibir. Dia menekan remote lagi, dan apa yang diputar di layar tiba-tiba berubah menjadi gambar lain. Orang di dalam foto itu adalah Kelvin, ketua asosiasi saat ini dari Asosiasi Alkimia Internasional. Kelvin berkata dalam bahasa Mandarin yang jelek, sebagai mitra keluarga Zhu, kami telah memeriksa informasi keluarga Zhu dan menemukan bahwa mereka bukan pebisnis yang memenuhi syarat. Mereka menjual barang-barang kami dan mengganti pil mujarab kami dengan produk yang lebih buruk. Hal ini berdampak serius pada reputasi Asosiasi Alkimia Internasional kami. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan keluarga Zhu. Dan kerjasama akan dialihkan ke keluarga Zhu. Mendengar ini, Doni Zhu telah mengerti sepenuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Axel Zhu, aku memperlakukanmu dengan sangat baik, kamu benar-benar menyakitiku. Axel Zhu menyingkirkan tangan Doni Zhu, dan berkata dengan suara dingin, berapa banyak hal merusak yang telah dilakukan oleh keluarga Zhu-mu, tidak tahukah kamu? Aku bisa menyerahkan barang bukti ke dinas terkait kapan saja. Tentu saja aku, Axel Zhu bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama kakek besar Zhu turun tahta, barang bukti itu bisa aku bakar kapan saja. Kamu sedang mencari kematian, kata Doni Zhu dengan geram. Axel Zhu tidak menghiraukannya. Dia memandang kakek besar Zhu dan berkata dengan suara yang dalam, kakek besar Zhu, turunlah dari jabatanmu itu. Begitu suara itu keluar, semua anggota inti keluarga Zhu berteriak, kakek besar Zhu, mundurlah. Pada saat yang sama, tuan dari partai Yin Ming menggunakan jurusnya, dan anggota inti dari kelompok perusahaan Chu juga berteriak, kakek besar Zhu, mundurlah. Teriakan mengguncang langit, dan semua rekan kerja tercengang saat ini. Kakek besar Zhu bahkan lebih muram. Dia memandang Axel Zhu dengan dingin, dan berkata sambil mendengus, anak kecil, kamu terlalu ambisius, berani melawan keluarga Zhu kita. Axel Zhu tersenyum ringan dan berkata, kakek besar Zhu, kamu salah. Bukan aku yang menentangmu, tapi saudaramu. Saudaraku. Kakek besar Zhu tertegun. Saat ini, Roger Zhu keluar dikelilingi oleh keluarga Zhu. Yansen Zhu, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Roger Zhu berkata dengan dingin sambil menjulurkan tongkatnya. Kakek besar Zhu tiba-tiba tersadar. Dia tertawa dan berkata, pantas saja aku bingung dari mana keluarga Zhu memiliki keberanian untuk melawan aku. Ternyata kamu yang tak mati ini di balik semua ini. Tapi aku tidak tahu mengapa keluarga Zhu akan bekerja untukmu. Metode apa yang dirimu gunakan? Roger Zhu berkata dengan dingin, kamu salah, keluarga Zhu selalu adalah orangku. Kakek besar Zhu menyipitkan matanya, dan ekspresi cemberut muncul dari matanya. Kemarilah, bunuh dia untukku. Kakek besar Zhu meraung, dan beberapa pejuang tiba-tiba bergegas keluar di sampingnya, dan dia mendekati Roger Zhu. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melintasi langit, dan berdiri di depan Roger Zhu selangkah demi selangkah. Kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang para pejuang itu. Wajah kakek besar Zhu berubah, dan dia berkata dengan dingin, Louis Zhu, apakah kamu ingin memberontak? Eric Qin mencibir, kakek tua, buka besar-besar mata anjingmu itu dan lihat, siapa aku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.